Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku sedang berada di Sleman, Yogyakarta. Tepatnya aku sedang berada di Krokot Nursery. Pemilik dari Krokot Nursery ini adalah ketua nasional dari Asosiasi Aglonema Nusantara. Jadi aku bersyukur sekali bisa bertemu langsung dengan ketua nasional dari ASA. Jadi aku akan banyak-banyak tanya, akan menggali-gali ilmu dari beliau. Kita langsung temuin aja, yuk. Assalamualaikum, Pak Agus, Dina. Ya, Jadi teman-teman, ini adalah Bapak Agus Holil. Agus Holik. Oh, Holik. Ya. Bapak Agus Holik, pemilik dari Krokot Nursery, dan beliau juga ketua nasional dari Asosiasi Aglonema Nusantara. Iya. Ini berarti Bapak menaungi Ya, menaungi teman-teman yang penghobi, pemulia, pencinta, petani, pedagang yang berkaitan dengan aglonema di Indonesia. di Indonesia. Pusatnya ada di Sleman ini, Pak. Iya, di Sleman. Di Sleman, Jawa Tengah. Yogyakarta. Yogyakarta ya, Iya. Pak. Yogyakarta. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada nanti mau main-main ke daerah Yogyakarta, bisa mampir sini, boleh, Pak? Boleh. Boleh mampir ke sini. Terbuka. Iya. Bisa lihat-lihat koleksian tanaman di Krokot Nursery yang aku ngelihatnya wow, super jumbo. Rumpun-rumpun loh tanamannya. Walaupun ada juga yang engkel-engkel ya, Pak. Iya, Nah, iya. seperti ini bisa dilihat. Kecantikan dari Stardust Orange atau biasa kita kenal dengan SO. Ini adalah salah satu idaman aku dulu, tapi dulu harganya masih wow. Ya, Pak, harganya Iya, wow iya. banget, tapi memang cantik. Iya. Ya kan, kecantikannya hakiki. Gitu. Nah, Pak, aku mau nanya, Iya, iya. untuk koleksi-koleksi yang ada di sini nih, Pak, ini kan subur-subur banget. Iya. Ini memang tanian lokal berarti, Pak? Ya, tanian kebanyakan kita tanian lokal yang kita kembangkan di Sleman, dan mungkin kita juga karena permintaan terlalu tinggi, kita juga mengambil dari petani-petani yang lain untuk untuk permintaan dari masyarakat yang ada di Indonesia. Meskipun kita juga karena permintaannya terlalu besar juga, Iya. kita juga kadang ambil dari importer untuk memenuhi kebutuhannya itu. Oh gitu. Nah, Pak, kalau misalnya Bapak bilang tadi permintaan pasar masih tinggi, Ya. berarti permintaan untuk aglonema ini masih bagus ya, Pak ya? Sampai sekarang masih sangat bagus. Jadi ini terbukti bahwasanya di Indonesia itu sampai dengan detik ini juga masih impor tanaman aglonema dari luar negeri yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Nah, ini satu peluang tersendiri sebetulnya bagi petani-petani yang ada di Indonesia. Maksudnya gimana, Pak? Karena permintaan di Indonesia ini ternyata di aglonema ini tidak dari dulu sampai sekarang ketergantungan impor dari luar itu masih tinggi, Iya. dan petani di Indonesia masih sangat sedikit Oh. yang concern di aglonema, bertani di aglonema masih sangat sedikit. Oke. Nah, untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia itu masih datangkan dari luar negeri. Import, Nah, ya. seandainya kebutuhan di Indonesia ini dipenuhi dari petani-petani Indonesia, wah sangat luar biasa itu. Oke. Jadi yang aku tangkap nih teman-teman, ini adalah benar-benar satu kesempatan untuk menambah penghasilan pundi-pundi ya, Pak? Iya. Apa bahasa Jawanya? Punten gitu apa? Maju, Pak, maaf. Iya. Aku takut tidak sopan ya, karena kan di Jogja itu terkenal sangat halus ya. Sementara kan saya agak-agak barbar. Jadi apa ya? Kesempatan banget ini, peluang ya, Pak. Iya, Peluang peluang. untuk kita bertani, menanikan si aglonema ini. Karena apa? Ternyata barang impor itu masuk karena memang kebutuhan kurang. Iya kan? Kenapa kurang? Karena petaninya sedikit, sehingga perbanyakan dari aglonema ini juga secara volume lebih sedikit. Makanya dibutuhkan lagi barang masuk dari luar negeri ya, Pak. Betul. Nah, jadi peluang-peluang ini yang harus cepat kita tangkap. Nah, khususnya buat pencinta tanaman-tanaman hias kayak bunda-bunda, panda-panda misalnya, seperti itu kan. Ini juga kita nggak ngomong ke usia yang lebih senior ya, Pak. Ngomong Iya. tua nggak enak, Pak. Jadi buat kaum milenial juga sebenarnya ini adalah sebagai satu peluang. Maksudnya jangan mentang-mentang tanaman mainannya orang tua. Jangan kayak gitu, jangan gitu. Maksudnya kalau namanya cuan atau duit,
itu nggak ada tua, nggak ada muda loh. Semua orang membutuhkan uang. Daripada kita, maksudnya kalau kerja ya Pak, kan sekarang kan juga kesempatan untuk melamar kerja itu sangat susah. Ya, aja. Petani di aglonema ini saya bisa mencontohkan ada satu orang teman dari petani di Indonesia yang sudah dari tahun 2004 sampai sekarang dia konsisten. Nah, dan dari tahun 2004 sampai sekarang dia bisa jualan terus, bahkan di saat-saat orang bilang tanaman hias itu sepi, dia masih bisa keuntungan minimal 150 juta satu bulan. Wow. Itu pada kondisi sepi. Kalau kondisi sekarang, wah, tani yang berhasil itu bisa 2-3 miliar dalam waktu 1 bulan. 1 bulan. Untuk aglonema doang tuh Pak? Aglonema doang dan lahannya nggak begitu besar. 6.000 meter sudah dengan rumah. Ada rumah di situ bisa menghasilkan segitu. Tuh peluangnya sangat luar biasa loh. Sangat luar biasa peluangnya. Nah, tapi Pak, kalau misalnya kayak aku kan ini awam, ya aku hanya pencinta tanaman, aku bukan petani, aku bukan propagator, ya untuk memperbanyak mereka aja aku masih takut. Nah, Bapak kan sebagai ketua asosiasi nih Pak, Bapak memberikan kayak apa sih edukasi atau apa sih namanya layanan untuk orang yang mau belajar untuk bertani itu? Ada Pak? Ada. Kita selalu bersedia untuk memberikan pemahaman bagaimana bertani aglonema yang baik supaya kita bisa merawat dengan baik, bahkan mengembangbiakkan dengan baik. Ini kuncinya itu kan sederhana kok sebetulnya. Untuk menanam aglonema ini yang pertama kita harus tahu mengenai karakter aglonema dan bagaimana media yang cocok buat mereka. Betul. Itu aja. Kalau itu sudah selesai, tinggal perawatan itu pemupukan, ganti media, dan penyiraman, itu aja selesai sebetulnya. Tapi yang nggak banyak dipahami, kita menanam aglonema itu kadang kita samakan menanam dengan tanaman-tanaman hias yang lain. Sementara dia mempunyai karakter perakarannya itu agak lembek, dia nggak begitu kuat dengan tanaman-tanaman yang lain, ya dengan media tanaman yang lain dia kurang bisa bertahan. Sehingga mati dari daunnya rontok-rontok dari sedikit demi sedikit. Nah, ini yang terjadi. Nah, juga bagi pemula-pemula. Kadang itu kan beli media di lapak-lapak yang medianya itu bukan khusus untuk aglonema. Dipakailah di situ. Karena tanaman kayak gini, aglonema ini, kalau tanaman yang lain biasanya senang dengan pupuk kandang dan sebagainya. Nah, kalau yang aglonema ini agak rentan dengan pupuk kandang, apalagi dosisnya agak berlebih sedikit, dia nanti akarnya akan hancur. Nah, ini yang nggak banyak dipahami. Bahkan kalau nanti sempat lihat di kebun, tanaman saya itu nggak ada yang di kebun, nggak ada yang nggak terlindungi oleh UV. Dia hanya paranet aja. Kalau hujan ya kehujanan, lalu ya nggak begituan. Tapi cuma kunci-kuncinya aja sebetulnya. Misalnya kalau dihujan-hujankan tanaman ini di situasi yang seperti itu, media apa yang cocok buat? Nah, media saya yang misalnya ini di bawah teduhan UV gini, di bawah ke hujan-hujan mungkin nggak cocok. Walaupun sama-sama di sini. Di Jogja ini. Iya. Jadi misalnya media ini, media yang ini memang dia spesial untuk yang tidak kehujanan. Nanti ini saya pergunakan untuk yang dihujan-hujankan, nggak cocok, tanamannya bisa. Jadi kita harus mendalami itu. Harus benar-benar paham berarti ya Pak ya. Jadi kalau kayak gini teman-teman, ini penempatannya adalah di tempat greenhouse yang atasnya boleh disorot, atasnya dilindungi oleh UV. Plastik UV. Nah, metannya beda ternyata sama yang di penempatannya di yang open. Jadi dia masuk hujan kena. Tapi tetap pakai paranet kan, Pak? Pakai paranet pakai, tapi tidak dilapisi. Berarti hujan kan kalau di sini kan hujan nggak langsung jatuh ke dia karena masih ada alasnya, plastiknya. Tapi kalau yang di kebun satu lagi itu langsung kena hujan. Langsung kena hujan. Kalau aku boleh tahu, ini yang di sini Pak yang tertutup ini, yang dipakai UV, ini metannya apa aja? Kalau yang tertutup saya pakai banyak ini. Ada sekam bakar, sekam mentah, kokovit, angdam, kaliandra, pasir malang. Lalu untuk mengatur pH sedikit, saya kasih dolomit sedikit. Dolomit sedikit. Ya.
Oke. kapur dolomit untuk mengatur pH. Itu adalah untuk yang dinaungi oleh plastik UV. Ya. Kalau yang di kebun satu lagi yang dia langsung kena hujan, Saya hanya pakai pakai sekam yang sudah lapuk Ya. sama sekam fermentasi kita gabung jadi satu. Saya kasih pupuk kandang sedikit aja. dipakai pupuk kandang. Tapi ini yang itu ukurannya itu menentukan sekali. Heeh. Ukurannya menentukan sekali. Iya. Jangan sampai kebanyakan nanti bumerang. Sedikit aja. Udah itu aja Oh. dipakai. Nah, ini difermentasi nggak kalau yang Fermentasi semua. tetap difermentasi? Tapi cuma sekamnya aja. sekamnya aja Oh, difermentasi. yang lain enggak. Kalau yang kokoput ya ambil yang sudah lama begitu Oke. kan. Dia sudah metannya sudah. Heeh. Nah, kalau kita ngomong metan di dua lokasi di Jogja ini, di tempat Bapak ini aja berbeda antara yang ada plastik UV dengan yang tidak, hanya dengan si paranet. Gimana? Ini kan kalau di Jogja ini agak panas ya, Pak? Iya. Dia agak panas ya. Beda sama dataran tinggi seperti di Bogor, Bandung gitu kan. Nah, kalau teman-teman yang tinggalnya di dataran yang lebih tinggi, apakah metannya sama atau ada perlakuan lain lagi? Nah, aglonema ini kan habitatnya memang dia di posisi di 300 sampai 500 mdpl. Iya. Nah, setelah saya pelajari ternyata karakternya memang dia nggak bisa tumbuh dengan baik di ketinggian 1000 mdpl lebih. Oke. Iya. Sehingga untuk dia ditanam dibudidayakan ke yang 1000 mdpl lebih itu agak banyak masalah. Tapi kalau di dataran ya 800 ke bawah itu untuk dikembangbiakkan ya sama aja di 200 itu medianya sama aja nggak apa-apa. Oke. Nggak pengaruh. Misalnya media saya bawa ke Sumatera Ya. yang DM ini sama nggak apa-apa. Oke. Jadi nggak banyak perubahan sih kalau di tempatnya suhunya, asalkan itu mdpl. Karena memang habitat aslinya itu kan dia juga di menengah bukan yang di tinggi gitu. Oh, oke. Memang iklim-iklim yang seperti Yogyakarta ini memang ya, Pak ya. Ya masih naik lagi nggak apa-apa, tapi jangan yang terlalu ekstrim. Iya, karena ini ada satu teman aku, Pak, yang memang tinggalnya di bawah kaki gunung di Bandung. Iya. Itu dinginnya luar biasa, Pak. Lebih dingin di sana daripada pakai AC. Iya. Aglonemanya tidak berkembang. Dengan baik, iya. Udah gitu-gitu aja. Iya. Gitu. Jadi kayak hidup segan mati tak mau. Karena kan kalau kita bilang hidup kan artinya kan tambah daun. Iya, berkembang tambah banyak. Kalau ini enggak, udah segitu aja. Mati enggak, tapi nambah juga enggak. Teman saya kalau di kisaran 800 dia masih bisa berkembang, masih baik. Kemarin teman saya ada yang bertani di 800 mdpl itu juga masih baik. Oke. Iya. Nah, sekarang kita mau Bapak ada Pride of Sumatera nggak di sini? Harusnya ada. Ini ya, Pak? Ini Nah. Sumatera ini. Jadi aku mau aku juga baru tahu tadi dari Pak Agus bahwa ini adalah benar-benar kebanggaan dari Indonesia. Kenapa kita bilang ini adalah kebanggaan dari Indonesia walaupun dia namanya adalah Pride of Sumatera, tapi kan Sumatera itu ada di Indonesia ya. Ternyata Pride of Sumatera ini adalah aglonema pertama yang apa, Pak? Berwarna merah merah pertama kali di dunia. Nah, jadi gimana kita nggak mau bangga gitu teman-teman ya. Aglonema pertama yang menghasilkan warna merah adalah Pride of Sumatera, karya dari anak bangsa yaitu Bapak Greg Hambali. Ini benar-benar sedunia kita yang pertama, Pak. Iya, untuk kelas aglonema ini yang pertama berwarna merah di dunia ya ini Pride of Sumatera ini. Ini tahun 87, Pak. 87. Ya, dibuat Nah. oleh beliau Pak Greg Hambali. Nah, kalau aku boleh tahu, si Pak Greg ini kan memang beliau itu memang punya kayak ciri khas ya, Pak, ya Iya, dari karya-karya beliau ya. Iya. Rata-rata merah Iya. dan batik. Iya. Aku ngelihat karena kan Pak Greg itu di segala kesempatan selalu pakai batik ya. Pakai batik dan dia memang selalu warnanya itu cakep banget gitu loh. Nah, jadi gimana kita nggak mau bangga? Kenapa Indonesia lah yang pertama mempunyai aglonema merah sedunia. That's why kenapa kita sebagai orang Indonesia harus menjadi petani, memperbanyak jumlah aglonema.
Betul Pak, Betul. karena ternyata ini sudah pernah ada di konten sebelumnya waktu aku sama Kang Barli. Jadi ternyata si merah ini dihasilkan oleh apa Pak Agus? Rotundum dari Aceh dan Comutatum tricolor. Itu lalu keluar prekursor dikawinkan lagi dengan dengan rotundum lagi, lalu keluarlah Pride of Sumatera. Oke. Jadi merahnya itu keluar dari rotundum dari Aceh. Aceh ya. Atau tali seroja, orang bilang Aceh itu rotundum itu tali seroja. Oke. Tali seroja di Aceh, dikenalnya di Aceh tali seroja. Kita kenalnya dengan rotundum. Dan kalian tahu rotundum itu adalah endemik ya Pak? Endemik Indonesia. Endemik Indonesia. Artinya dia tidak ditemukan di mana-mana kecuali di Sumatera. Ya, Khususnya betul. Sumatera Utara dan Aceh. Aceh, iya. Begitu. Gimana kita nggak mau bangga? Coloringnya si gincunya ya Pak, gincunya itu adanya dari Indonesia loh. Gimana kita nggak mau bangga? Gimana kita nggak mau terpicu untuk kita menghasilkan karya-karya yang bagus, kalau bisa lebih bagus dari Pak Greg? Karena kalau yang aku tahu Pak, yang dikenal di Indonesia ini untuk yang terkenal banget ya Pak, untuk aglonema ini Pak Greg aja ya. Sementara Pak Greg, tapi ini sudah mulai penyilang muda, penyilang baru muncul. Mungkin sudah ke Mas Barli, kemudian sudah ketemu Mbak Mia, anaknya Pak Greg, itu juga sudah masuk. Lalu di Sragen itu juga sudah ada, di Surabaya di Romli juga sudah ada, lalu di Bekasi juga sudah ada, lalu mungkin di Jogja juga sudah mulai orang untuk menyilangkan, lalu di Sawangan, di Ciawi juga sudah ada, sudah mulai bermunculan. Alhamdulillah ya Pak ya, alhamdulillah. Jadi memang sesuatu yang harus kita banggakan apabila tumbuh breeder-breeder baru, penyilang-penyilang baru, supaya apa, karya Indonesia ini terus ada karya-karya baru dari bangsa Indonesia. Pak Agus, kalau yang ini adalah ini apa namanya, suksom? Iya, suksom. Suksom ini sudah dapatnya impor? Ya, ini suksom ini kita datangkan dari importir yang ada di seputaran kita di Jakarta, Bogor dan sebagainya. Lalu kita rawat dulu. Setelah kita rawat baru kita lepas ke konsumen. Nah, kalau saya boleh tahu, Bapak dapat dari importir kan banyak banget nih Pak. Bapak rawat di sini berapa lama? Sebelum dilepas ya biasanya kita sampai 2-3 bulan ya. 2-3 bulan itu baru dilepas. Saya jarang membeli tanaman dalam bentuk cabutan dari impor itu. Wah, itu mengandung risiko yang cukup besar bagi saya. Dan nanti risiko itu juga sampai ke konsumen, sehingga saya menghindari itu. Oke. Jadi kalau Bapak beli dari importir itu udah dipotin gitu maksudnya? Ya udah dipotin, biasanya saya udah dipotin, di sana dirapiin. Nah, kalau dia ngepotinnya belum lama, saya tahan dulu di rumah. Tapi kalau memang sudah di sana juga sudah dilakukan prosedur-prosedur untuk menjadi lokal, ya itu sudah siap dijual gitu ya. Oh, jadi ada satu prosedur yang membuat tanaman impor itu menjadi dia tahan untuk iklim di Indonesia. Iya, karena barang impor atau tanaman-tanaman impor itu kan ada banyak hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dari negara dia berasal dan dari kita pasti secara cuacanya berbeda. Lalu perlakuan di dalam memelihara aglonema juga berbeda. Media tanam yang dipakai juga berbeda. Pupuk juga kadang berbeda. Nah, ini yang harus kita perhatikan supaya dari negaranya ke sini ini nanti dia tidak mengalami stres yang cukup berat sehingga mati. Nah, jadi Pak, kalau aku lihat memang ini kelihatan sih memang mereka impor. Tapi kok aku tadi makanya agak itu impor tapi kok seger-seger ya? Karena memang ternyata memang sudah disimpan di sini 2-3 bulan ya Pak? 3 bulan, iya. Berarti segitunya Bapak menjaga konsumen ya? Iya, saya takut karena prediksi saya kan banyak yang mati kalau tidak apalagi langsung dibeli oleh pengguna-pengguna ataupun penghobi-penghobi yang baru yang nggak ngerti. Jadi saya khawatir itu. Sehingga saya perlakukan di sini sesuai dengan prosedur. Betul Pak, karena gini, ini memang benar-benar sudah terjadi sama saya pribadi. Jadi saya sempat ngambil barang-barang impor lumayan banyak, tapi tidak skala kayak Bapak ya, tapi buat saya itu lumayan.
Jadi yang memang terjadi itu mengecewakan sehingga saya akhirnya kapok. Begitu. Jadi apa namanya? Memang kalau untuk beli barang-barang dari import itu memang kita harus jeli, teliti, benar-benar paham. Nah, kalau misalnya Pak, kan saya live nih, saya jualan saya live sale. Nah, pembeli kan dari mana-mana aja Pak, dia nggak datang langsung. Iya kan, dia nggak datang langsung, dia cuma lihat di kamera atas rekomendasi saya. Nah, kalau saya jualannya nakal, misalnya, saya bilang aja ini bagus, ya kan, ini bagus loh, gitu kan. Nah, untuk membedakan supaya yang membeli atau yang mengadopsi ini tahu bahwa ini walaupun cuma dilihat dari kamera ya Pak, ini adalah memang sudah lama, sudah sehat, sudah di lokal, sudah di Indonesia cukup lama. Ada ininya nggak sih Pak? Ada apa sih namanya? Bisa tahu nggak? Pada prinsipnya gini, tanaman impor itu kan tidak tiba-tiba langsung ada di rak kita atau tidak tiba-tiba ada di importer, tapi dia menggunakan melalui proses yang dari Thailand, di packing, dibawa ke Indonesia, lalu ditanam lagi di Indonesia, itu kan pasti memerlukan proses dan waktu. Nah di situ kesehatan tanaman memang dipertaruhkan, sehingga itu diperlakukan secara khusus dulu supaya sehat. Nah kalau kita paling tidak lebih amannya ya cari tanaman yang sudah agak lama saja, yang sudah ditanam agak lama. Kan dari sisi media kelihatan media baru atau lama. Medianya misalkan masing-masing kan itu kan berbeda-beda ya, masing-masing importer. Nah itu medianya baru apa lama, lalu tanamannya sudah sehat seger atau belum, itu yang menentukan. Tapi lalu jangan sering dibongkar-bongkar lagi. Nah kalau dari importer dari negaranya dibongkar ke Indonesia, dari Indonesia ke daerah dibongkar, terlalu bongkar lagi. Jadi dia stres berkali-kali. Iya. Nah berarti kalau di sini aku simpulkan bahwa memang agak susah kalau untuk untuk yang mau beli itu dia lihat itu benar sudah lama atau baru di tangan si penjual misalnya gitu ya. Jadi memang itu dibutuhkan juga adalah kejujuran menurut aku ya Pak. Kejujuran dari yang live dan kejujuran dari yang punya tanaman. Apakah memang betul dia sudah lama di situ atau tidak. Tapi yang namanya tumbuhan dia kan juga makhluk hidup ya. Iya, mempunyai resiko. Iya, pasti ada resiko sama seperti manusia. Kita nggak tahu sehat tiba-tiba meninggal dunia dalam keadaan mendadak. Benar nggak Pak? Iya, kan makhluk hidup sama aja dong. Iya, sama. Semuanya mempunyai resiko. Iya, mentang-mentang dia tanaman, dia bisa seumur hidup. Nggak bisa juga. Dia juga bisa tiba-tiba meninggal juga bisa, sama lah. Kalau yang namanya makhluk hidup pasti sama lah itunya. Kalau mengenai dia sakit, dia meninggal, dia mati, itu sama aja. Tapi di sini diusahakan tempat-tempat yang didatangin sama keluarga LS juga kita rekomendasinya juga ini, aku direkomendasiin ya datang ke sini ya dari tempatnya Pak Edi Pranoto. Jadi makanya aku datang ke sini bersilaturahmi, terus memang secara langsung aku melihat tanamannya sehat-sehat, walaupun import memang sudah jelas seger-seger semua. Dan kata Pak Agus juga memang ini sudah dirawat selama 2-3 bulan di Indonesia, di Jawa khususnya. Nah Pak, kalau misalnya ada yang mau beli tanaman dari Bapak, biasanya ini dikirim pot-pot sama metannya atau gimana Pak? Kami rekomendasikan untuk itu. Jadi kita kirim sepot-pot. Seadanya ya. Memang itu ongkos kirimnya jadi betul. Lebih mahal. Tapi kan tanamannya lebih tidak, aman. Gitu. Dan yang tanaman-tanaman di sini itu kan sudah terseleksi, karena pastilah. Misalnya saya ambil 1000 pohon gitu, sekian persen pasti ada yang mati. Nah di dalam perjalanan itu kan sudah kita sisihkan tanaman-tanaman yang mati tadi. Oke. Pak, boleh aku ajak jalan-jalan nggak? Boleh. Jadi Pak Agus ini kan, secara kan beliau adalah ketua Asosiasi Aglonema Nusantara. Jadi memang agak susah waktunya ya. Jadi memang aku agak sedikit mepet nih. Tapi kita usahakan kita mendapatkan poin-poin penting dari aglonema ini. Jadi tadi sudah sedikit kita bahas, tapi kita akan melihat-lihat tanaman-tanaman yang menurut aku cantik-cantik. Nah, seperti ini. Ini adalah das oren. ini apa namanya Pak? Ini adalah hayalan dan impianku dulu.
Stardust. Aku cuman punya dulu Red Stardust. Nah, ini cakep banget dan di sini banyak ada pilihan yang ada yang ini ankle sebutnya Pak. Iya, ankle. Ini sebutnya ankle dan tunggu dulu. Aku ambil yang rumpun. Ada yang rumpunan juga. Nah, jadi pertanyaan aku Pak. Iya. Ini kan rumpun. Iya. Kenapa nggak Bapak ambilin sih Pak? Ya ini nanti kami peruntukkan untuk petani-petani yang Oh. dia nanti bisa mengembangkan sendiri, diambil tanaman yang rumpun itu. Jadi dia sudah punya banyak indukan ya. Lalu yang setelah dipotong-potong ini kan nanti dia juga numbuh anakannya lagi. Oh gitu. Iya. Nah, jadi buat teman-teman yang memang sudah tertarik untuk menjadi petani, memperbanyak si aglonema ini, di tempatnya Pak Agus juga menyediakan bahan yang sudah siap untuk menjadi tanian. Nah, jika memang ada teman-teman yang berminat untuk menjadi petani, bisa tanya-tanya ya Pak? Nah, boleh. Bisa tanya-tanya nanti gimana sih cara pemotongannya, perawatan setelah dipotong, dan berapa lama dia akan tumbuh. Biasanya berapa lama sih Pak setelah dia di-cutting? Setelah di-cutting itu kan ya, dia tergantung pada pohonnya. Ada yang 1 bulan dia muncul, ada yang sampai 2 bulan baru dia muncul. Tergantung jenis berarti ya? Iya, tergantung jenis. Tapi rata-ratanya 1 bulan. Nah Pak, ini yang sempat jadi termahal ya? Ya, Harley Quinn ya. Ini adalah Harley Quinn yang sampai sekarang masih dia yang termahal ya Pak? Harganya pada saat yang terjual? Iya dulu untuk satuan dia dulu di angka 650 juta. 650 juta. Apakah sudah terpecahkan rekor dari Harley Quinn yang di 650 juta itu? Kayaknya belum ya. Kemarin yang nyusul itu pernah itu Golden Hope. Ya, di angka 200-300 mungkin. Jauh. Ya, Masih dipegang oleh si Harley Quinn ini. Ya, Harley Quinn ini silangan siapa sih Pak? Pak Greg itu. Oh, ini masih silangan Pak Iya, Greg. ini Pak Greg, Harley Quinn Pak Greg. Lalu ini Tiara Widuri. Ini Pak Greg semua ya? Pak Greg semua. Nah, teman-teman bisa lihat ya karakter-karakter dari Pak Greg itu berbatik-batik itu sesuai dengan Pak Gregnya yang suka pakai baju batik. Jadi Pak Greg itu sangat mencintai Indonesia sepertinya. Tertuang di hasil karyanya beliau. Begitu. Nah, jadi teman-teman, banyak sih sebenarnya masih ada kebun yang lainnya juga di belakang sebelah kiri, di belakang sebelah kanan masih ada kebun. Ini luas banget kebunnya Pak Agus. Cuman karena Pak Agusnya ada kegiatan lainnya, jadi kita tidak bisa berlama-lama. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman. Semangat majukan pertanian Indonesia, jangan malu-malu untuk bertanya. Monggo, mumpung open. Ya. Ini langsung loh Ketua Nasional Asosiasi Aglonema Nusantara. Jadi apa sih maksudnya Pak? Peluang itu semakin udah dikasih peluang, bisa komunikasi langsung dengan ketua asosiasinya, menimba ilmu. Ayo, semuanya semangat, semuanya bisa. Perlu modal besar nggak sebelum aku tutup Pak? Perlu modal besar nggak? Sebetulnya enggak juga. Jadi untuk petani ini kan kita tinggal milih varian. Mau kita mau bertani yang di level mana? Kalau kita mau bertani tanaman aglonema yang koleksi-koleksi pasti itu modalnya besar. Ya. Tetapi untuk tanaman-tanaman yang untuk menengah saya kira juga tidak. Dulu saya mulainya juga nggak begitu pakai modal besar. Contoh kasus saya dulu beli dut anjamani tahun 2018. Itu cuma berapa ratus? 30 ribu dulu saya beli satu pohon. Itu beli 500 rupiah. 500 pot. Ya, Pohon. ya. Saya nggak jual selama 2,5 tahun. Itu waktu itu saya udah sampai di angka 20.000 tanaman. Saya kembangkan terus. Bentar. Jadi Bapak awal di tahun 2018 itu membeli dut anjamani sejumlah 500 pohon. 500 pohon dengan harga satu pohonnya 30.000. Ya, dulu, ya. Jadi 500 kali 30 dikalikan sendiri, terus Bapak ditahan selama 2 tahun, 2 tahun untuk setengah ditanikan. itu saya tanikan terus. 2 tahun setengah. Enggak saya jual ya. Sampai di atas 20.000 ya punya dut anjamani. Jadi kalau kayak gitu Pak, bisa aku bilang Bapak bisa bisa apa namanya untuk harga. Kan petani udah. Iya, iya. Benar kan Pak? Iya, iya. Benar kan? Bapak bisa udah harga itu Ya, udah. sebetulnya biaya produksi dut anjamani saya itu paling di angka 5.000
Maksudnya apa tuh Pak, biaya produksi 5.000? Biaya produksi itu biaya yang kita keluarkan untuk bisa menjadikan satu tanaman. Oke. Ya, berarti kan modal saya gitu. Ha-ha. Modal saya satu pot anjamani itu cuma 5.000-an. Untuk menghasilkan satu pot lagi, itu satu pohon lagi Iya, hanya cuma 5.000. 5.000 itu tenaga kerja sudah saya hitung, penyusutan sudah saya hitung, listrik, telepon semua sudah saya hitung. Oke. Nah, kalau itu kan tinggal mau dijual harga berapa kan gitu. Oke. Dan sebetulnya kan biaya perawatan aglonema nggak mahal juga. Jenis apapun, jenis-jenis koleksi mungkin saya hitung itu biaya perawatan untuk menjadikan anak-anaknya gitu ya. Nah, Itu nggak mahal juga, masih di bawah 10.000. oke. Dengan Nah, media-media yang bagus dan perawatan yang bagus, pupuk yang bagus juga. oke. Jadi sebenarnya itu kita kembalikan kepada kemampuan kita sendiri ya Pak. Iya, iya. Kemampuan kita sendiri, kita mampunya di mana? Mungkin hanya satu jenis dulu. Ya. Kita pegang satu jenis aja dulu. Oke, kalau informasi ya di Thailand itu kan satu orang petani itu tidak banyak jenisnya. Dia mungkin pegang 5 jenis, 6 jenis, tapi volumenya yang besar. Sehingga kalau ada permintaan dari pedagang atau permintaan bahkan ekspor gitu. Tahu larinya kemana ya? Iya. Untuk jenis misalnya, untuk jenis Tiara gitu. Tiara, Iya. berarti larinya ke Ina. Iya. Untuk jenis Lotus Delight larinya Iya. ke Pak Agus. Iya. Oh, jadi memang udah tertata Iya. malah ya, Pak. Kalau satu orang petani itu bisa memproduksi secara massal dan banyak, itu jualnya juga nggak susah. Tapi kalau misalnya kita punya dut anjamani atau snow white, super white, itu dikit-dikit, ya orang mau beli yang dari luar kota mau beli banyak, ya malas karena hanya sedikit. Betul. Dan ketersediaannya tidak bisa kontinu itu ya susah juga. Makanya saya memang berharap bisa tumbuh petani-petani lokal di Indonesia yang bisa berbudidaya aglonema karena cuannya cukup besar di situ. Lalu yang kedua, permintaan tentang aglonema cukup besar di situ. Jutaan tanaman setiap tahun itu dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dan masih didatangkan dari luar negeri. Itu kan kesempatan bagi kita petani lokal untuk bisa memproduksi tanaman aglonema. Kita bisa memenuhi kebutuhan aglonema masyarakat Indonesia dengan produksi kita sendiri. Ya, sangat setuju. Begitulah teman-teman, semoga teman-teman bisa mengambil peluang-peluang usaha untuk menghasilkan cuan tambahan untuk rumah tangga kita. Buat teman-teman adik-adik yang masih muda juga mungkin yang masih kuliah, yang masih membiayai orang tua atau adik-adiknya bisa, ini adalah salah satu peluang usaha buat kita. Tinggal nanti kita pilih aja untuk jenis tanamannya sesuaikan dengan kemampuan. Ya. Begitu ya Pak, supaya juga berkembang, semakin berkembang petani aglonema di Indonesia sehingga kita banyak punya jenis-jenis tanaman yang tinggal untuk memenuhi pasar, kebutuhan pasar. Iya, iya betul. Betul ya Pak ya. Betul. Jadi cukup sekian teman-teman, semoga bermanfaat video yang kami tayangkan ini. Jangan lupa dukung terus keluarga LSLS dengan cara like, subscribe, dinyalakan loncengnya agar tidak tertinggal video-video terbaru dari kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.